Baik, untuk pertemuan kita yang kedua, ya kita akan membahas tentang penalaran sistem dan logika matematika. Tentunya materinya sudah pernah kalian dengar ya, dan juga sudah pernah kalian apa coba mungkin latihan-latihan terkait logika ya. Jadi sekarang kita hanya sekedar mengingatkan dan mengulang kembali ya. Oke, kita lihat logika matematika. Logika matematika atau simbol ialah logika yang menggunakan bahasa matematika, yaitu dengan menggunakan lambang-lambang atau simbol-simbol, ya kan? Tentunya keuntungannya adalah ringkas, kemudian bermakna tunggal, dapat dipakai di mana-mana. Selanjutnya, logika mempelajari cara penalaran manusia, sedangkan penalaran seseorang diungkapkan dalam bahasa berupa kalimat-kalimat. Dengan demikian, logika mempelajari kalimat-kalimat yang mengungkapkan atau merumuskan penalaran manusia. Oke ya, jadi logika matematika menggunakan bahasa matematika supaya untuk lebih ringkas, gitu ya. Nah, kemudian kita mengenal ada yang namanya pernyataan. Apakah itu pernyataan? Adalah kalimat yang mempunyai nilai kebenaran, yaitu benar atau salah, ya kan? Jadi pernyataan itu benar apa salah, gitu aja. Tidak mengandung kata hubung kalimat disebut pernyataan primer atau tunggal, sedangkan yang mengandung satu atau lebih kata hubung kalimat disebut dengan pertanyaan majemuk. Oke ya. Jadi kata kuncinya di sini adalah pernyataan adalah kalimat yang mempunyai nilai benar atau salah. Ya. Sekarang kita langsung lihat. Nah, kita coba yuk sekarang. Hmm, jadi kita akan menjelaskan apakah ini pernyataan atau bukan. Tadi kan pernyataan adalah mengandung benar atau salah. Oke, Bangkok adalah ibu kota Thailand. Pernyataan? Pernyataan. 9 adalah pilihan genap pernyataan? Pernyataan. Tapi dia nilainya salah gitu ya. Badar itu memiliki gading. Pernyataan? Pernyataan. 3 lebih besar dari 5. Pernyataan? Pernyataan. Tapi dia nilainya salah gitu ya. Jadi kan pernyataan itu bisa nilai benar atau salah. Setahun atau 5 2 minggu. Pernyataan ya. 8 ditambah 4 sama dengan 12 pernyataan. Mengapa kamu menangis? Bukan pernyataan ya. 3 lebih dari 5 pernyataan. Ambilkan aku kue itu apa? Pernyataan. Semoga kamu lekas sembuh. Pernyataan. Nah, saya jadi pernyataan itu bisa benar atau salah. Oke, selanjutnya kita lihat ya, sini ada pernyataannya benar dikatakan dengan B, salah dikatakan dengan S. Ya, bisa juga dituliskan kalau benar itu bisa dituliskan dengan 1, salah itu dituliskan dengan 0. Oke, selanjutnya ya. Nih, kalimat terbuka. Jadi kita sudah tadi logika matematika, kemudian pernyataan, dan yang sekarang adalah kalimat terbuka. Adalah apa? Kalimat kalimat yang muat keubah ya. Kalimat yang muat keubah sebentar ya, bisa dihapus. Nah, kalimat yang muat keubah sehingga belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Jadi kalimat itu ada peubahnya dan kita belum dapat tentukan nilai kebenarannya ya. Jadi kalimat semacam ini masih terbuka untuk menjadi pernyataan yang benar atau salah ya. Contohnya ya, X adalah bilang bulat. X itu kan peubah
ya kan? Nah, kita nggak tahu nih, X-nya itu kan bisa siapa aja masuk, ya kan? Jadi belum, apa ya, masih terbuka untuk dia itu A itu betul apa salah sih nilainya, gitu ya. Terus X plus 2 lebih dari 10, ya kan? Itu kalimat terbuka karena beberapa ubah X dan kita tidak tahu nilai kebenarannya. X-nya dimaksud berapa juga kita tidak tahu. Yang C juga dan yang D juga. Nah, kita dapat mengubah suatu kalimat terbuka menjadi pernyataan yang mengganti atau mensubstitusikan semua perubahan yang termuat di dalamnya dengan konstanta dari semestanya. Ya kan? Jadi kan kalau apa tadi? Kalau kalimat terbuka ini, ya kan, apa belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Kalau pernyataan dia bisa ditentukan benar atau salah. Ini terbuka bisa jadi pernyataan bisa kalau ini tadi kuncinya apa? Kita mensubstitusikan. Jadi misalkan X-nya adalah bilangan bulat, misalkan 3, nah, ganti 3 ya. X plus 2 lebih dari 10, misalkan X-nya itu kita ganti lebih dari 8, misalkan berarti 9, 10, 11 gitu ya. Kemudian ini X kurang dari min 3X plus 5 sama dengan 0, ini kalimat terbuka karena kita tidak tahu perubahannya itu mau diisi apa. Bisa jadi pernyataan kalau kita cari X-nya, ya kan? X, ya kan? Berapa sih berapa? Kalau dikali 5 di jumlah negatif 3. Berapa? Ya, jadi kita ubah X-nya ini, X ini juga kita ubah, ya kan? Jadinya misalkan X-nya itu kita ganti, ubahnya kita ganti 4, berarti ini itu kita ganti 9 gitu ya, dan seterusnya. Oke. Selanjutnya, hmm, kita lihat ulang kalimat terbuka. Himpunan penyelesaian dari suatu kalimat terbuka ialah himpunan semua anggota S yang bila dilambangkan disubstitusikan ke dalam ubah kalimat itu betul. Oh, kayak tadi ya. Jadi X X plus 2 lebih dari 10 berarti ini kan tadi kalimat kalau terbuka kita ubah menjadi pernyataan dan kita menghitung X-nya, ya kan? X kuadrat min X. Kalau tadi kayaknya nggak bisa dicari ya karena tadi perubahan. Berapa kalau dikali negatif 6, kalau dijumlah negatif 1, berarti berapa? 23 yang negatif, yang, nah, jadi ya, plus 2 min 3, jadi X adalah negatif 2, X-nya, sorry, nilai X-nya itu adalah 3. Oke, ya. Nah, kenapa negatif 2 nggak masuk? Karena kalau kita masukkan hasilnya bukan 0, ya kan? Coba 4 min 2. Betul ya? Oh ya, sorry. Berarti HP itu bisa 2, bisa 3, 2 dan 3. Oke, selanjutnya. Kalau X tambah 1 lebih dari 0, ya kan? HP itu 5 dan seterusnya. Ya, oke, selanjutnya. Hapus dulu ya. Adalah lingkaran. Nah, nih. Bukan. Nah, lingkaran.
Ingkaran atau negasi yaitu dia dengan menambahkan tidak atau bukan, ya kan? Bisa dilambangkan dengan atas, P garis atau negatif depan. Eh, maka jika P-nya benar, maka ingkarannya juga salah dan sebagainya. Kalau pernyataan itu benar, maka ingkarannya salah. Kalau pernyataan itu salah, maka ingkarannya benar. Lawan katanya ya. Contohnya, Cigustik adalah sebuah kelompok banyak berasal dari Yogyakarta, kan betul. Berarti ingkarannya apa? Tidak benar. Bahwa Cigustik itu adalah sebuah kelompok band berasal dari Yogyakarta. Atau Cigustik bukan sebuah kelompok band yang berasal dari Yogyakarta. Bisa ya. Kemudian manusia mempunyai ekor. Itu kan salah, ya kan? Berarti yang betul apa? Manusia tidak mempunyai ekor. Benar. Gitu ya. Selanjutnya kita lihat. Nah, yuk. Tentukan ingkaran atau negasinya. Bagaimana? Ya, tembok itu berwarna putih. Jadi, negasinya apa? Tembok itu apa? Berwarna apa? Ayo. Nah, di sini yang sering salah ya. Bu, tembok itu berwarna putih. Berarti lawan katanya tembok itu berwarna hitam. Nah, karena namanya putih. Bukan ya? Apa jawabannya? Tembok itu berwarna tidak tidak putih. Atau tembok itu berwarna bukan putih ya. Jadi lawannya putih itu bukan hitam. Lawannya putih itu bisa. Kalau bukan hitam itu ya bisa hijau, kuning ya kan. Sehingga lingkaran atau negasi dari tembok itu berwarna putih bukan hitam, tetapi tembok itu berwarna tidak putih ya. Nomor dua, Ida suka mangga. Berarti Ida tidak suka mangga. Ya kan? Gampang ya. Tiga, Siti lebih tinggi daripada Ani. Berarti Siti apa? Lebih tinggi. Nah, di sini kadang-kadang kalian langsung Siti lebih pendek gitu ya. Padahal lawannya tinggi itu bukan pendek ya. Tapi dalam bahasa logika matematika ini kita fungsikan Siti tidak lebih tinggi, ya kan, daripada Ani. Oke, bagaimana Anda harus di sini tuh harus hati-hati juga ya. Jadi em, harus teliti. Selanjutnya kita masuk ke sebentar, ini saya hapus dulu. Ya, jadi hati-hati antara putih, tinggi, pendek ya. Jadi paling aman tuh dengan menambahkan kata tidak atau bukan apa tadi ya. Oke, selanjutnya lempar macamuk. Nah nih, kita masuk mulai ke intinya ya. Ialah pernyataan yang tadi jadi beberapa pernyataan tunggal dihubungkan dengan kata hubung. Nih, dalam logika matematika ada empat, yaitu yang pertama adalah kata hubung dan atau bila maka atau jika maka, bila dan hanya bila atau jika dan hanya jika. Ya, ada empat yang kita kenal. Konjungsi, disjungsi, terus apa? Implikasi dan implikasi. Oke, sebentar. Oke, ini. Nah, ini. Kedatangan Jogja Yogyakarta adalah kota pelajar. Ada kata hubungnya apa? Dan. Kemudian pergi ke kampus atau bila air dipanaskan, bila maka. Medan, ibu kota Sumatera Utara, bila dan hanya bila. Nah, ada kata hubungnya ya. Disebut dengan konjungsi, disjungsi, implikasi, dan
Implikasi dan itu konjungsi atau disjungsi, implikasi jika maka, implikasi jika dan hanya jika. Nah, nilai kebenaran dari suatu pernyataan masing ditentukan oleh nilai kebenaran dari masing-masing pernyataan tunggalnya dan kata hubung apa yang digunakan, ya kan? Nah, kita masuk sini nih. Jadi, logika matematika ada apa? Yang pertama konjungsi, ya. Konjungsi itu adalah dan, disjungsi atau, implikasi jika, maka, jika, dan hanya jika. Kita masuk ke yang pertama ya, yaitu konjungsi. Nah, dan ya. Konjungsi adalah kata matemu yang digunakan kata hubung dan. Nah, dan disajikan dengan lambang. Nah, kalau misalkan kalian itu suka ketukar-tukar biasanya antara disjungsi dan konjungsi. Jadi kamu bayangkan aja, bayangkan aja, kan dan, ya, dan belakangnya kan en, ya kan, nih, dan belakangnya kan en, nih, maka tandanya dia kayak ini. Itu kan kalau atau atau belakangnya kan u, jadi dia panahnya ke atas. Nah, jadi suka hampir apa? Suka ketukar-ketukar ya antara dan atau apa simbolnya ya. Jadi kalau dan kalau kalian ingat dan belakangnya an berarti kayak gini. Nah, ini adalah tabel dari konjungsi ya. Dan ini diusahakan kalian hafal ya. Karena eh, jadi kalau bunyi maksudnya apa? B, 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 B gitu ya. Bunyi maksudnya apa sih? A, B, B. Jadi maksudnya ini adalah dua kalimat ya. Dua kalimat, ada P, ada Q. Di sini kalimat pertama benar, kalimat kedua benar. Kalimat pertama benar, kalimat kedua salah. Jadi hasilnya adalah kesimpulannya, kalau dua kalimat benar, berarti kesimpulannya benar. Kalau dua kalimatnya satu benar, satu salah, kesimpulannya salah. Jadi kalau ini BBBS, SBSS, ini sudah dari nanti konjungsi, disjungsi, implikasi, dan implikasi itu sama. Yang membedakan adalah hasilnya, bagaimana kalian menghafalkannya. Ingat aja, kalau konjungsi dan itu B, lainnya S. Gitu aja. Ya, jadi kalau tabel konjungsi dan itu kayak ini. Hasilnya B, lainnya S. Kayak kita langsung contoh ya nih. Hmm, benar. Nih, contoh, Indonesia adalah negara republik dan berpenduduk 200 jiwa. Oke, bagaimana hasilnya? Ayo, Indonesia adalah negara republik. Apakah kalimat itu bernilai benar? Benar atau salah? Oke, benar ya. Benar. Hmm, benar. Dan berpenduduk 200 jiwa. Yang betul lebih ya kayaknya ya. Salah. Nah, jadi kesimpulannya B dan S. Hasilnya adalah ya kan? Tadi kan B, 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 S, S, B, S, S. Hasilnya kan B, lainnya S kan. Jadi kalau satunya B, satunya S, hasilnya adalah S. Gitu ya. Kerbau berkaki empat. Betul apa salah? Betul. Dan dapat terbang. Apakah kerbau dapat terbang? Salah. Ya kan? Betul dan salah. Betul dan salah. Berarti salah. Tiga adalah bilangan genap, salah. Dan tiga adalah habis dibagi lima. Betul, salah. Jadi salah dan salah hasilnya adalah salah. Oke, apakah bisa diterima terkait apa namanya konjungsi? Bisa? Oke, nanti kita akan coba latihan ya. Yang penting kamu hafal ininya, apa tabelnya.
Ya, selanjutnya kita masuk ke disfungsi. Nah, disfungsi ini atau ya, hmm, atau U, V ya, maksudnya arahnya berarti ke atas. Nah, ini adalah tabelnya. PP, BSS, BSS sama kan? Yang bedanya apa? Kalau tadi dan itu adalah BS semua, kalau ini S-nya satu, lainnya B. Oke, lihat. Surabaya terletak di Provinsi Jawa Timur, betul. Atau 1 minggu dari 7 hari. Salah kan? Nah, kesimpulannya adalah B. Nih. Ya, saya copy, coba. Hmm, nah, nah, copy-nya. Bisa ya? Hmm, nggak bisa. Jadi kan tadi kan B, 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 S, S. Ini kan BS. Berarti BS hasilnya adalah B. Ya kan? 5 bilangan prima adalah betul. 18 bagi habis oleh 8 salah. BS. Lihat. BS. Kesimpulannya adalah B. Ya. Segitiga mempunyai 4 sisi salah. Segi 4 mempunyai 5 diagonal juga salah ya. Kesimpulannya adalah salah, salah. Itu adalah salah. Gitu. Bisa? Mudah ya? Nah, sekarang kita ada lagi negasi dari konjungsi dan disjungsi. Jadi negasi dari dan atau ya, yaitu nih negasi dari dan itu adalah eh, biar kalian gampang menghafalkannya, yaitu berubah jadi atau depan diingkar, belakang diingkar. Ya, jadi negasi dari dan itu berubah jadi atau depan diingkar, belakang diingkar. Ya, nah kita lihat nih. Nih ya, jangan lupa ya. Tentukan negasi dari pernyataan-pernyataan berikut ini. Amin pergi ke toko dan Amin membeli buku. Oke, kita lihat ya. Dan itu kan tadi kan jadi atau depan diingkar, belakang diingkar. Jadi atau ya, nih depan diingkar tidak pergi dan tidak membeli buku. 4 tambah 5 adalah 9 dan 9 berarti ini 4 tambah 5 kan depan diingkar tidak sama dengan 9. Ini ya hilang atau 9 bukan bilangan prima. Kemudian Adi rajin belajar dan berarti lingkarannya Adi tidak rajin belajar dan Tina lulus ujian. Ya, 7 lebih besar dari 5 dan 6 lingkarannya jadi atau ya. 7 tidak lebih besar dari 5 atau 6 bukan bilangan proporsi. Gitu ya. Nah, sekarang tadi kan lingkaran dan sekarang lingkaran atau apa? Sama aja. Jadi dan depan dibalik, belakang dibalik. Kita lihat ya. Nih, tentukan negasi. Lihat. Negasi dari pernyataan disjungsi. Yogyakarta terletak di Pulau Bali atau 4 tambah 7 sama dengan 11. Berarti lingkarannya jadi dan ya. Yogyakarta tidak terletak di Pulau Bali dan 4 tambah 7 tidak sama dengan 11. Nah, pertukaran ini tidak ada saldonya, tapi dilengkapi ya. Kemudian ini atau jadi dan 8 membagi habis 8 tidak membagi habis 36 dan 8 tidak lebih besar dari 13. Cek. Betul. Terus 47 jadi ini lingkarannya 47 bukan bilangan prima dan 73 tidak sama dengan 4. Nah, ya kan? Dan seterusnya. Ini adalah tabel kebenarannya.
Tadi AB diingkar A, berarti kan ini diingkar semua, SSBB, ingkar B berarti SBSD, dan itu B belakangnya S, atau tuh S atasnya B. Kalau diingkar ya otomatis kita larinya aja, atau diingkaran sama-sama di S, apa, B, sorry, dari sini ya, S, B, 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 gitu ya. Oke, selanjutnya untuk implikasi dan seterusnya karena lumayan banyak nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya.